Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Miss. How are you today? I'm fine, Miss. Untuk memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Kita absen dulu ya anak-anak. Jika Miss panggil maka dijawab ya. Abigail Maureen, Saya Miss. Azalea Clarista, Saya Miss. Kenjo Winata, Saya Miss. Julian Abraham, Saya Miss. Natalie Jennifer. Saya Miss. Oke, berarti hadir semua ya anak-anak. Baiklah, materi kita hari ini adalah membahas tentang peran kebijakan moneter. Sebelum Miss bahas, siapa yang tahu apa itu kebijakan moneter? Ya, Kenzo silakan. Kebijakan moneter adalah kebijakan oleh Bank Sentral Bertuan untuk menjaga keseimbangan kegiatan ekonomi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Benar, untuk lebih jelas lagi, kebijakan moneter adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Berdasarkan sifatnya, kebijakan moneter dapat dibedakan menjadi dua kebijakan, yaitu kebijakan uang ketat dan kebijakan uang longgar. Yang pertama adalah kebijakan uang ketat. Kebijakan uang ketat merupakan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat untuk mengatasi inflasi. Sementara yang kedua adalah kebijakan uang longgar. Kebijakan uang longgar merupakan sebuah kebijakan yang bertujuan untuk menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat guna mengendalikan deflasi. Baik, Miss lanjut ya. Di Indonesia sendiri ada 5 instrumen kebijakan moneter yang sering dijalani. Yang pertama adalah politik diskonto. Yang kedua, politik cadangan. Yang ketiga, politik pasar terbuka. Yang keempat, penetapan syarat kredit selektif. Dan yang kelima, kebijakan moral. Baik, kita bahas dari instrumen yang pertama, yaitu politik diskonto. Politik diskonto merupakan pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Bank Sentral untuk mengatur tingkat bunga pinjaman secara umum. Nah, apakah sudah terbayang apa yang Miss maksud? Belum, Miss. Nah, jadi begini. Kita bahas dulu siapa aja sih yang terlibat di dalam politik diskonto ini. Ada yang tahu? Saya Miss. Bank Sentral, Bank Indonesia, Bank Umum, dan Masyarakat. Ya, benar. Jawabannya adalah Bank Sentral atau Bank Indonesia, Bank Umum, dan Masyarakat. Nah, di sini masyarakat akan menyimpan uangnya ke Bank Umum. Setelah itu, Bank Umum akan menyimpan uangnya sebagian yang ditabung oleh masyarakat ke Bank Sentral. Dan begitu juga sebaliknya, Bank Sentral bisa meminjamkan uang kepada Bank Umum, kemudian Bank Umum memberikan pinjaman juga kepada masyarakat. Dalam memberikan pinjaman ini, Bank Sentral tentunya menetapkan bunga sebesar misalnya 5%. Ketika Bank Umum memberikan pinjaman kepada masyarakat, maka Bank Umum akan menetapkan bunga sebesar 6% kepada masyarakat. Nah, hal inilah yang disebut sebagai politik diskonto. Kita masuk ke instrumen yang kedua dari kebijakan moneter ini, yaitu politik cadangan kas. Politik cadangan kas merupakan pengaturan simpanan cadangan kas terhadap total simpanan yang dimiliki oleh sebuah bank umum. Kebijakan ini dikeluarkan oleh Bank Sentral. Ketika Bank Sentral menaikkan rasio cadangan kas, maka jumlah pinjaman yang bisa dikeluarkan oleh bank umum akan menurun, sehingga jumlah uang yang beredar semakin sedikit.
Kita masuk ke instrumen yang ketiga dari kebijakan moneter, yaitu politik pasar terbuka. Politik pasar terbuka merupakan sebuah aktivitas yang menjual dan membeli surat berharga milik pemerintah. Di Indonesia sendiri, surat berharga milik pemerintah yang sering diperjualbelikan adalah Sertifikat Bank Indonesia atau SBI. SBI memiliki jangka waktu 1-3 bulan. Nah, yang melakukan SBI ini adalah Bank Umum dan Bank Sentral. Untuk mengendalikan inflasi, Bank Sentral akan menjual SBI ke Bank Umum. Berikutnya kita akan membahas tentang instrumen yang keempat dalam kebijakan moneter, yaitu kredit selektif. Kredit selektif merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral dalam melonggarkan syarat pemberian kredit kepada masyarakat. Nah, ketika syarat pemberian kredit diperketat, maka uang beredar akan semakin sedikit. Sementara ketika syarat dilonggarkan, maka uang yang beredar akan semakin banyak. Adapun syarat pemberian kredit tersebut sering disingkat dengan 5C. Apa sih 5C itu? Yang pertama, karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan. Yang kedua, kapasiti atau kemampuan calon penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Yang ketiga, kapital atau modal atau kepemilikan modal calon pembiayaan. Yang keempat, kolateral atau jaminan, yaitu jaminan yang dimiliki oleh kepemilikan modal dalam melakukan pinjaman. Dan yang terakhir, condition of economy atau kondisi ekonomi masyarakat. Kita masuk ke instrumen yang terakhir dari kebijakan moneter, yaitu kebijakan dorongan moral. Apa sih kebijakan dorongan moral ini? Kebijakan dorongan moral merupakan sebuah kebijakan yang sifatnya non-teknis, yang dimana bentuknya dapat berupa pidato, pengumuman, maupun surat edaran. Isinya yaitu larangan atau ajakan untuk menahan atau melepaskan pinjaman pada masyarakat. Nah, kebijakan ini sangat berperan dalam mengendalikan inflasi ataupun deflasi. Nah, Miss, tadi kan kita sudah membahas mengenai instrumen-instrumen apa saja yang dijalankan dalam kebijakan moneter. Selanjutnya, kita memasuki materi peranan-peranan yang dimiliki oleh kebijakan moneter itu sendiri. Nah, peran yang pertama yaitu untuk menstabilkan harga barang dan jasa. Jika uang yang beredar tidak baik, maka harga barang tidak stabil. Misalnya, satu uang yang beredar terlalu banyak, maka harga-harga barang akan naik secara terus-menerus, sehingga hal ini akan menyebabkan terjadinya inflasi. Dan sebaliknya, ketika jumlah uang yang beredar terlalu sedikit, maka harga barang akan turun secara terus-menerus dan terjadilah deflasi. Peranan yang kedua yaitu meningkatkan lapangan pekerjaan. Apabila kondisi inflasi terkendali, investor akan menanamkan modalnya atau membuka usaha baru. Hal ini tentunya akan menambah kesempatan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat. Dan yang ketiga yaitu memperbaiki neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah catatan sistematis tentang transaksi pembayaran internasional dalam sebuah negara. Stabilitas harga dan terbukanya lapangan pekerjaan akan menyebabkan kualitas dan kuantitas produksi dalam negeri akan meningkat. Hal ini akan mendongkrak kemampuan ekspor suatu negara sehingga menyebabkan neraca perdagangan akan surplus. Jadi anak-anak, untuk mengingat 5 kebijakan moneter di dalam instrumennya, ada lagu yang ibu berikan seperti Dalam kebijakan moneter, iya iya yo, ada 5 instrumennya, iya iya yo. 1 politik diskonto, iya iya yo. 2 politik cadangan, iya iya yo. 3 politik pasar terbuka, iya iya yo. 4 penentuan syarat selektif, iya iya yo. 5 kebijakan moral, iya iya yo. Baik, kita nyanyikan sekali lagi secara bersama-sama ya. 1, 2, 3 ya.
kebijakan moneter. Iya iya yo, ada 5 instrumennya. Iya iya yo, 1 politik diskonto. Iya iya yo, 2 politik cadangan. Iya iya yo, 3 politik pasar terbuka. Iya iya yo, 4 penentuan syarat selektif. Iya iya yo, 5 kebijakan moral. Iya iya yo. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai instrumen kebijakan moneter? Saya mau bertanya, Miss. Pada saat kapan kebijakan moneter itu dilakukan? Nah, sebelum Miss jawab, apakah ada yang lain ingin menanggapi atas pertanyaan yang diberikan oleh teman kamu? Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan mengambil tindakan pengendalian jumlah uang yang beredar di masyarakat dan penetapan suku bunga. Terima kasih atas pertanyaannya. Kapan kebijakan moneter dilakukan? Kebijakan moneter dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Kebijakan moneter kontraktif disebut juga dengan kebijakan uang ketat atau tight money policy. Apakah kamu paham? Sudah, Miss. Nah, sekian materi kita hari ini. Semoga materi yang Miss paparkan dapat menambah ilmu dan wawasan kamu sekalian ya. Sampai jumpa. Bye, Miss. Thank you, Miss.